Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wal du'a ila al-huda wad dalalata ala al-khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kepada kula lan panjenengan sedaya berbagai macam nikmat, berbagai macam anugerah yang telah Allah limpahkan kepada kita, mulai daripada nikmat iman, Islam, dan juga nikmat kesehatan dan juga umur panjang. Yang mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat ini, dengan anugerah Allah yang telah dilimpahkan kepada kita semuanya ini, mudah-mudahan ini menjadikan kula lan panjenengan sebagai hamba yang semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya senantiasa diakui, dan mudah-mudahan kelak kita juga digandeng oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan malam hari ini kita masih akan membahas masalah seputar sholat. Yang kita lanjutkan masalah pada malam hari ini terkait dengan syurutul Fatihah, tentang masalah syarat-syarat membaca Al-Fatihah di dalam sholat kita. Paling tidak nanti di dalam syarat-syarat Al-Fatihah sebagaimana disebutkan di dalam kitab Basyir baru saja ini, bahwa karya Syekh Imam An-Nawawi Al-Bahdali Al-Jawabi, nanti ada paling tidak 10 syarat membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah ini memang mungkin menurut kita adalah sesuatu yang sudah biasa kita baca, sesuatu yang memang sudah setiap hari kita baca. Paling tidak dalam sehari kita membaca Al-Fatihah itu 20 kali, paling tidak 20 kali atau 18 kali begitu di dalam sholat kita. Yang ini semuanya kita baca pastinya dengan penuh keimanan kepada Allah, karena ini memang merupakan salah satu daripada rukun-rukun sholat sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya. Maka masalah sholat ini penting kita bahas, dan ini pembahasan yang insya Allah nanti akan masih panjang hadirin terkait dengan masalah sholat ini, yang mana sebagaimana dalam hadis baginda Muhammad SAW, Kanjeng Nabi niku nate dawuh, bagaimana juga yang pernah dalam sampaikan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali
amalan yang akan dihisab oleh Allah itu adalah masalah sholatnya. Faidah soluhat jasa. Faidah soluhat sahiru amali. Faidah fasadat sahiru amali. Kalau baik sholatnya hamba tersebut, maka akan baik pula seluruh amalannya. Kalau buruk sholatnya, maka juga akan buruk seluruh amalannya. Sehingga indikator kita ini dikatakan terus di jalan kebaikan, indikator kita ini dikatakan amalan kita ini baik atau enggak baik, itu bisa dilihat daripada sholat kita. Ketika sholat kita baik, maka itu akan berdampak, berimplikasi terhadap seluruh amalan kita di dalam keseharian. Wonten tiang niku ada kalanya ada orang biasa ke sholat, masya Allah 5 waktu hadir di masjid jamaah, nggak pernah telat. Oke. Terus kemudian ditambah lagi dengan sholat-sholat sunnah yang lain, sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud, semua dilakukan. Istiqomah tiang ini, istiqomah tiang ini. Tapi kok dilalah subhanallah di dalam sosialnya kurang baik, senengane ngerasani tanggane, senengane nyelatu tanggane, senengane nyacat kancane. Niki berarti hakikatnya hadirin berarti ada yang salah dalam sholat. Padahal sholat itu harusnya sholat yang kita lakukan itu bisa tanha anil fahsya wal munkar. Harusnya bisa menjauhkan kita, mencegah kita daripada perbuatan keji dan dengan sholat yang kita lakukan. Kok wonten tiyang wis istiqomah sholat, kok sik pancet kemungkaran. Berarti ki Gusti Allah ki nggoroi, mboten Gusti Allah nggoroi hadirin. Al-Qur'an pun sesuai. Cuman masalahnya sholat yang dilakukan itu sudah baik, sudah benar atau tidak. Tadi disampaikan oleh Rasulullah, faida sholuhat sa'iwah. Kalau ini baik sholatnya, maka baik seluruh amalannya. Nah, tiang saya niku sosialisasinya saya, maka insya Allah dipastikan ini orang sholatnya sudah baik. Kalau orang niki boten saya, maka dipastikan sholatnya juga betul baik. Ini indikator hadirin. Maka bagaimana supaya sholat kita ini baik, supaya sholat ini bagus, maka kita sudah mempelajarinya tentang masalah bab sholat. Memang setiap hari kita lakukan, tapi penting untuk kita maknani. Sehingga sholat yang kita lakukan itu benar-benar sholat yang terbaik, sehingga akan berdampak kepada baiknya seluruh amalan kita. Dan sholat itu kata ulama, wahiyya afdhalul ibadatil badaniyatil dhahirah. Sholat itu adalah paling afdolnya daripada ibadah-ibadah badaniyah yang sifatnya zahir. Sholat adalah paling afdolnya amalan, paling afdolnya ketaatan, yang mana terkait dengan ibadah badaniyah manusia. Wabakdah selain itu setelah sholat adalah amalan yang afdol adalah as-shaum, yaitu puasa. Tsummal hajj, kemudian yang ketiga adalah haji, tsumma zakat, kemudian yang terakhir yang keempat adalah zakat. Sehingga sholat ini paling afdolnya ibadah badannya, yakni yang dilakukan oleh manusia. Fardhu afdolul faraid, sholat fardu itu merupakan paling afdolnya daripada amalan-amalan fardu yang lain. Wa nafsuha afdolun nawafil, dan sholat sunnah itu adalah amalan yang paling afdol dibanding amalan sunnah yang lain. Amalan sunnah yang lain nopo hadirin? Amalan sunnah, sedekah, nulung tiang, terus ngasih hadiah orang, nyenangkan hati orang, gotong royong. Niku amalan sedaya adalah amalan sunnah. Tapi di balik amalan sunnah yang banyak itu yang paling afdol nopo? Yaitu amalan sholat sunnah. Itu yang paling afdol. Wala yu'taru ahadun fi tarkiha madama aqilan. Dan sholat itu saking pentingnya sholat, saking afdolnya sholat, saking utamanya sholat hadirin, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka kita tidak boleh, artinya Allah nggak memberikan udzur kepada kita
satu kali pun untuk meninggalkan sholat. Allah nggak memberikan udzur bagi kita umat Kanjeng Nabi Muhammad untuk meninggalkan yang namanya sholat. Bahkan kita sakit pun tetap wajib melaksanakan sholat. Malah harusnya sebaliknya, kalau orang sakit itu harus semakin semangat sholat sekalipun dengan semampunya. Orang yang sakit ini kudune kedah tambah khusyuk. Gini apa gini? Madam ma'akilan, selama hamba itu adalah hamba yang berakal. Sehingga kesimpulannya, maka bisa kita mafhum, bisa kita pahami. Orang yang boleh meninggalkan sholat itu adalah hanya satu. Sinten? Orang yang tidak berakal. Paham ya? Selain orang yang nggak berakal, artinya orang yang berakal itu nggak diberi udzur sedikit pun untuk meninggalkan sholat. Tidak wonten tiang niki mboten sholat itu ya paham ya. Wong gila pun dawa mesti kandhani sholat, sholat muslim kok butuh pacet. Ya wis berarti wong gak berakal. Karena orang yang nggak berakal itu yang boleh meninggalkan sholat. Ini sangat pentingnya sholat hari ini. Maka kita saat ini malam hari ini masuk pada pembahasan masalah yang juga masih penting di dalam masalah sholat, yaitu syurutul Fatihah. Syarat-syarat membaca Al-Fatihah. Syurutul Fatihah syaratun. Qala al-mu'allif wa nafa'ani bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'asarihi wa bi'asarikum bid-darain amin ya rabbal alamin. Syurutul Fatihah syaratun. Syarat-syarat membaca Fatihah ada 10. Bahkan kata ulama akfar, bahkan ada yang mengatakan itu lebih daripada 10. Tapi paling tidak 10 ini yang kita pahami di malam hari ini. Yang pertama nopo al-awwalu, syarat Fatihah itu yang pertama adalah at-tartib, yaitu tertib. Tertib maksudnya itu seperti bi an ya'tiya bi adanat bihal ma'ruf, yaitu hendaknya orang yang membaca Fatihah itu membaca surah Fatihah itu sesuai dengan urutan yang telah kita pahami bersama. Boten asal dibolak-balik hadirin. Al-Fatihah niku wonten berapa ayat? Ada 7 ayat. Termasuk basmalahnya. Jadi boten asal dibolak-balik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Maliki yaumiddin. Boten asal. Jadi harus tertib mulai ayat pertama basmalah sampai dengan walau dhalin. Amin. Niki yang pertama harus dibaca dengan secara tertib, boten asal dibolak-balik. Bagaimana kalau ada orang misalkan niki konco-konco mualaf kok sik dereng apal, sik kualik-kualik, maka terus pundi? Karena ini ada udzur hadirin, maka masih dimaku tidak masih belajar. Okay. Tapi lek kula lan panjenengan iki sing pun apal, nggih, mulai akhir pun apal. Di luar kepala sampai merem nggih pun apal kan nggih. Maka ini menjadi sesuatu yang memang harus kita perhatikan di dalam ketertiban daripada ayat-ayat di dalam surah Fatihah. Jadi harus urut, tidak boleh di nopo owah-owah, nggak boleh dibolak-balik. Asani yang kedua, syarat membaca Fatihah itu al-muwalatu. Al-muwalatu niku nopo? Yaitu bersambung, berkesinambungan. Maksudnya bi alla ya'ti bi fasilin. Tidak boleh ada sesuatu yang bisa memisah atau memutus bacaan surah Al-Fatihah. Kalau ini malih, syarat yang kedua, tidak boleh ada sesuatu pun yang bisa memisah atau memutus surah Al-Fatihah. Fa in takhallala dzikrun ajnabiyyun ghairu muta'alliqin bis shalah walau qalilan ka hamdi atisin wa in sunnah kharijaha wa ka ijabatil muadzin qata al muwalata wa yu'idul qira'ata wa la taqtulu shalah. Maksudnya yang kedua berkesinambungan atau bersambung niku hadirin
kita ketika membaca Al-Fatihah ya harus bersambung. Tidak diputus dengan sesuatu apapun, baik itu dzikir ataupun ayat yang lain. Fa in takhallala dzikrun ajnabiyyun, kalau seandainya ini di sela-sela atau diputus atau dipisah dengan dzikir yang lain, ghairu muta'alliqin bis shalah, yang dzikir itu tidak ada kaitannya dengan masalah salat atau dengan masalah Fatihah ini, sekalipun sedikit. Seperti apa? Alhamdulillah. Contoh, alhamdulillahnya orang yang bersin. Sekalipun mengucapkan alhamdulillah ketika bersin itu di luar sholat hukumnya sunnah. Tapi lek panjenengan niki di tengah-tengah kemudian sholat wahing hadirin atau wonten tiang wahing terus panjenengan refleks ngucap alhamdulillah, maka ini dikatakan memutus surat Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Wonten tiyang wahid. Hajim refleks alhamdulillah. Putus. Tidak boleh boten angsal. Kalau yang seperti ini bagaimana? Kalau panjenengan dalam sholat atau panjenengan yang wahing pun tak usah mengucapkan alhamdulillah. Keranten niki panjenengan lagi membaca Fatihah. Fatihah niku adalah wajib, sedangkan subhanallah alhamdulillah itu ketika bersih hukumnya sunnah. Tinggalkan yang sunnah, lanjutkan yang wajib. Jadi jangan disela-selai dengan zikir apapun. Ya. Alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, semua bukan angsal. Atau seperti orang ijabatil adzan, ijabatil muadzin, orang yang menjawab adzan. Panjenengan wis salat, kurung adzan, baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Jawab. Bukan angsal. Lanjut aja fokus sholat. Adzan ber, musim adzan dijar nomor. Maka ini dikatakan kotoan muwalata, dikatakan ini memutus daripada surah Al-Fatihah. Maka bagaimana? Fayu'idul qira'ata wa la tabtulu sholat. Ini dianggap memutus Fatihahnya dan harus mengulang dari awal tapi tidak membatalkan. Sholatnya tetap sah, tapi harus diulang Fatihah. Harus ulang lagi dari Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mereka sakit dipahami hadirin. Paham nih, ya? Maka bagaimana kalau orang itu lupa? Ketika baca Fatihah lupa kok baca zikir yang lain. In waqa'a ma waqa'a nisyanan lam yaqta'ha bal yabni ala ma qara'a min. Kalau tiang niku supi, artinya tidak ada unsur kesengajaan, pokoknya pengen maca zikir alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin subhanallah. Maca Fatihah aku mengiyauna. Maka bagaimana dilanjutkan? Iya karena berdua iya karena nasta'in, tidak usah ngulang karena lupa. Nah, ini daripada syarat yang kedua. Jadi tidak boleh memutus daripada bacaan Al-Fatihahnya. Kemudian termasuk daripada memutus masalah memutus Al-Fatihah. Niku nanti ngeten hadirin. Apakah Fatihah itu hukumnya wajib? Terus bagaimana perkara kita membaca Fatihah ketika kita jadi makmum? Apakah kita harus membaca atau tidak? Nah, niku nanti masalah lain ini. Nah, kita selesaikan dulu. Yang ketiga, yang ketiga, syarat Fatihah adalah mura'atu hurufiha, menjaga huruf-huruf Al-Fatihah. Jadi makharijul hurufnya, kalau tajwid itu wonten makharijul huruf. Ketika orang membaca antara A dengan A itu ya harus beda.
Ha dengan ha itu juga beda. Karena ini penting, betul-betul kita harus memperbaiki bacaan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi buat tenang sal. Bismillahirrahmanirrahim. Harus dijaga huruf-hurufnya. Makharijul hurufnya, tajwidnya, panjang pendeknya juga harus tepat. Ada berapa huruf Fatihah itu? Wahya mi'atun wa samaniyatun wa salasuna bil ibtida'i bi alafatil wasol. Jadi huruf Fatihah niku dihitung nggih. Pertama saja 19. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim sampai waladhdallin iku dihitung ketemune 138 huruf. 138 huruf. Kalau ini alifnya juga alif wasol niku juga dihitung. Oke. Wa amma idza adda syadad wa hurufan ma'adi alifai sirata fil mawdi'ain wa alifai ad-dallin wa dzalika ma'al mi'ati wa samaniyati wa thalathina suratul jumlah mi'atan wa sittan wa khamsina fi Fatihah. Ini jumlah Fatihah niku 138 ya. Tapi kalau disertai dengan huruf-huruf misalkan seperti contoh alif ya, walau niku panjang ya. Walau niku kalau dihitung alifnya termasuk Malik Yaumiddin itu dianggap 2 huruf, maka totalnya nanti ada 155 huruf. Jadi 155 huruf di dalam Al-Fatihah niku harus benar-benar kita jaga. Bagaimana yang sudah kita ketahui huruf-huruf daripada Al-Fatihah. Jangan sampai menghilangkan salah satunya atau bahkan menghilangkan beberapa atau menambah huruf yang lain. Ini fatal. Kalau sampai dia menghilangkan hurufnya, maka lam tasihha sholatahu, maka nggak sah sholatnya. Sampai sini paham ya? Maka di sini huruf-huruf Al-Fatihah niku memang ada 138 atau 155 tadi. Sehingga huruf-huruf Al-Fatihah ini benar-benar kita harus menjaga dan benar-benar kita harus berusaha memfasihkan lafadznya. Mboten saged tos pundi niki wonten tiyang misalkan baca Fatihahnya kok sik kurang lancar, nggih pun dados imam. Pun dados imam. Atau nun sewu tiyang pun sepuh saking sepune wis nun sewu untune wis padha mrotol ngoten nggih. Ngucapno lafadz niku ya rada kangelan, kadang gak tepat pisan, ngoten nggih. Maka ini kalau bisa orang yang semacam ini empun dadosaken di khawatir nanti yang lain jadinya masalah karena imam itu ju'ilal imam imam itu jadikan imam karena untuk jadi ikuti mulai dari gerakan takbiratul ihram pertama sampai dengan salam. Yang keempat warabi mura'atu tasdidatiha, termasuk salat Fatihah menjaga tasdid-tasdidnya. Semerap tasdid ya hadirin ya. Tasdid, bacaan tasdid yang dimasukkan. Ya. Anu niku kados huruf W ngoten nggih. Kados bismillahi. Dilafat lafzul jalalah bismillah niku pun wonten tasdid. Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah wawon pun wonten berapa tasdid? Bismillahirrahmanirrahim. Wonten pinten? Bismillahirrahmanirrahim. Wonten tiga tasdid. Okay. Bismillah satu. Hirrah kali. Manirrohim. Jadi namanya tasdid itu harus ditekan dan dimaksudkan. Maksudnya terus pun di Bismillahirrahmanirrahim. Boten angsal Bismillahirrahmanirrahim. Boten angsal ngambang. Wonten apa boten sing ngoten? Mau sing kata. Kelanten singen mungkin
ngaji ini dereng tutup, tajwid boten belajar. Jadi tasdid itu kadang tidak diperhatikan juga. Maka di dalam surah Al-Fatihah niku tasdidnya nanti ada jumlahnya 14. 14 tasdid itu harus benar-benar dijaga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itu sampai waladdallin. Itu totalnya ada 14 tasdid di dalam Al-Fatihah. Ini syarat yang keempat. Syarat yang kelima dari membaca surah Al-Fatihah di dalam salat adalah alla yaskuta saktatan tawilatan. Tidak boleh orang yang membaca Fatihah itu berhenti dengan berhenti yang lama. Enggak boleh berhenti dengan berhenti yang lama. Ai mutlaqan bila udrin. Maksudnya berhentinya itu secara mutlak, tidak ada udur, tidak ada halangan. Ya wajan sengojo. Sengojo madheke suwi. Fa in wujida udrun ka jahlin aw sahbin aw nisyanin aw yanin lam yajuz. Kalau seandainya ada orang dia itu membaca Fatihah tapi ada udur. Udurnya apa? Bodoh. Bodoh niki mboten semerep. Contoh yang mualaf ngoten mawon. Sing baru masuk Islam, baru mempelajari Fatihah. Karena mungkin beliau ini berusaha menghafal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mandek. Karo mikir. Ar-Rahmanirrahim niki angsal. Keranten ada udur yaitu dia bodoh. Jahil. Belum tahu. Ausahwin atau dia itu lupa. Atau yang ketiga i'yanin yaitu gagap. Wonten tiyang gagap maos Fatihah hati. Nggih pedhot-pedhot. Mungkin kados ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ngoten. Wong tiyang gagap. Terus pun di Fatihahnya apakah batal? Boten lanjut. Karena ada udur. Kalau enggak ada udur, mandek panjang boten ansal. Nah, sekarang dikatakan berhenti panjang niku seberapa? Nah, ini ulama gampangannya kita ini ingat ya hadirin. Berhenti panjang itu sekira orang nafasnya lebih dari 2 kali. Jadi boleh ngambil nafas, berhenti ini angsal, tapi sekira dia mengambil nafas sekali mau. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Niku tasik dikatakan tidak berhenti, tidak memutus. Tapi lawis pun kali Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Karena disambung jadi di tengah-tengah mandek nafasnya rodok panjang. Nah, niki pun dikatakan berhentinya, memutusnya panjang. Memutus panjang. Apalagi suwe ya nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Nah, niki mboten. Karena dianggap itu panjang. Wong Fatihah niku nggih sak moten, nggih. Tarik nafas sekali insyaallah nggih cukup. Iki kok sampai berkali-kali tanpa udur, catatannya tanpa udur. Kalau ada udur maka tidak apa-apa. Iki. Maka orang dikatakan dia itu berhenti panjang kalau melebihi mengambil nafas melebihi dari 1 kali, 2, 3 atau lebih. Ini yang keenam, dan juga nggak boleh alla yaskuta saktatan qasiratan yaqsidu biha al-qiraah. Bahkan yang keenam ini syarat Fatihah tidak boleh memutus atau berhenti di tengah-tengah membaca Fatihah itu dengan berhenti yang pendek. Tadi kan panjang nggih, sing mboten asal berhenti panjang. Niki berhenti pendek pun tidak boleh. Kalau dia ada niat
untuk memutus bacaan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Niatnya akan memutus. Kita memutus ya enak. Tenang-tenang aja. Di hati ini ngotak. Maka sekalipun ini termasuk kategori memutus yang pendek, tetap dia harus mengulang Fatihahnya, tapi enggak batal. Sampai ini paham ya? Harus mengulang. Karena apa? Karena dia berniat, memang niat mutus ya, dengan sengaja. Bikhilafi ma law qasadaqat al-qiraah wa lam yasqut. Berbeda jika ada orang niat memutus Fatihah tapi mboten berhenti. Niat ning jero ati tak putus Fatihah tapi enggak mandek hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di jero ati ngomong tak putus Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Tapi mboten memutus niki. Maka ini falatabtul qiraatuhu, tidak batal bacaan Fatihah. Tetap bisa dilanjutkan. Karena niat itu harus dilakukan baru dia dianggap. Ngoten tadi. Lek wonten tiyang mek niat tok, aku niat mutus Fatihah tapi enggak dilakukan, artinya enggak berhenti, maka ya tetap dianggap sah itu Fatihah. Mboten bingung nggih niki nggih. Niki teng kitabe ngeten soalnya hadirin. Sarahnya ngoten. Jadi ini harus saya sampaikan betul kersane panjenengan semua niki juga bisa paham. Wa qiraatu ini yang ke-7. Wa qiraatu kulli ayatiha wa minha al-basmalah. Niki wau yang kita bahas. Yang berikutnya adalah membaca setiap ayat-ayat Fatihah, termasuk di dalamnya adalah membaca basmalah. Yang mana basmalah ini hadirin memang nanti terjadi ikhtilaf ulama. Ya, mana yang sudah mungkin pernah saya sampaikan bahwasanya di dalam membaca Al-Fatihah itu nanti ada perbedaan pendapat. Wonten sing maos alhamdulillah Al-Fatihah niku langsung alhamdulillahirabbil alamin tanpa bismillah. Yang kedua menggunakan bismillah. Niku semua punya dalilnya. Semua ada dalil dan kita tidak usah berdebat masalah pakai bismillah nampung boten. Tapi yang jelas kita yakini sesuai dengan mazhab kita, kalau kita Syafi'i ya bismillahirrahmanirrahim, dan tidak menjadi masalah kalau seandainya pun panjenengan iki sholat yang ngimami ini orang yang tidak membaca basmalah pun lanjut bismillah. Tetap kita bacanya bismillah. Jadi orang yang ketika membaca Fatihahnya niku, maka kalau kita ikut berpedoman terhadap Imam Syafi'i, maka basmalah harus dijaharkan, dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang sir niku samar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang enggak bismillah sama sekali, langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Ketiga, ada yang jahar basmalahnya, ada yang sir basmalahnya, ada yang tanpa basmalah. Oke, jadi kita ikuti daripada mazhab yang kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah itu juga akan fadilah dan insyaallah yang pertama. Maka kemudian tadi yang wa qira'at kulli ayatin minha al-basmalah. Membaca Al-Fatihah termasuk di dalamnya adalah Quran adalah al-basmalah. Yang ke-8, adamul lahn al-mukhil bil makna, yaitu tidak adanya sesuatu yang merusak dari bacaan Fatihahnya yang mana sekira itu bisa mengubah makna, merubah makna. Contoh, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta kan. Niki dibalik. Bukan an'amta. Siratal ladzina an'amtu. Niki sudah merubah makna. Niki sing boten angsal. Maka
Fatihahnya nggak sah dan harus diulangi dari awal. Karena berubah makna. An'amta niku yang engkau karuniakan ya Allah. Kalau an'amtu yang aku karuniakan. Niki mboten apa. Bahasa Arab niku salah harokat mawon hadirin sudah bisa berubah arti. Ya, kalau an'amta niku ta kamu. Kalau tu itu aku, an'amtu. Nah, ini kalau panjenengan belajar bahasa Arab insyaallah paham. Maka ini yang enggak boleh. Jadi tidak boleh merubah makna daripada makna surat Al-Fatihah. Jadi jangan dirubah-rubah. Oke. Bila mudrin jelas bukan tidak ada. Yang kesembilan, antakuna halatal qiyam fil fardhi. Membaca Fatihah itu hendaknya adalah di dalam sholat fardhu itu harus berdiri. Ya. Orang membaca Fatihah di dalam sholat fardhu itu wajib berdiri bagi yang memang dia mampu tanpa ada blessing sakit enggak. Ini kondisi normal. Oke. Kemudian yang berikutnya yang ke-10 niki yang terakhir, ini kalau percepat sedikit karena setelah ini ada pembahasan masalah Fatihah, masih kaitannya dengan masalah Fatihah. Yang ke-10 an-yasma'a nafsahul qiraah, hendaknya orang yang membaca Al-Fatihah niku hendaknya memperdengarkan bacaannya sendiri. Jadi mau Fatihah mboten angsal di dalam hati. Harus qomat kamit dan didengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Harus diperdengarkan, mboten angsal di dalam hati. Nah, maka nanti di dalam masalah membaca surah Al-Fatihah itu hadirin, nanti ada perbedaan ulama. Ada ulama yang mengatakan apakah Fatihah ini termasuk rukun atau syarat daripada sholat atau tidak? Ini pertanyaan. Yang kedua, akan timbul pertanyaan lagi, apakah seorang makmum ketika sholat jamaah itu juga wajib membaca Al-Fatihah, sedangkan dalam hadis disebutkan tadi ju'ilal imamu liyu'tamma bih, dijadikan imam itu untuk diikuti. Berarti kalau begitu bacaannya makmum harusnya ditanggung imam. Sehingga dalam perkara ini ada pertanyaan kedua, apakah makmum tetap wajib membaca? Jadi paling tidak dua pertanyaan ini. Kalau jawab. Yang pertama, apakah membaca Fatihah termasuk syarat dan rukun? Ini ikhtilaf. Sekali lagi ini ikhtilaf. Ikhtilaf niku perbedaan ulama. Jumhur ulama kebanyakan Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali itu mengatakan ini termasuk syarat dan ini juga rukun di dalam sholat. Didasarkan kepada hadis Nabi yang berbunyi la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak dianggap sholatnya seseorang kalau dia tidak membaca surah Al-Fatihah. Dilandaskan dari hadis ini. Maka Fatihah hukumnya wajib, menjadi rukun dan harus diperhatikan syarat-syaratnya. Ini jumhur ulama. Adapun ulama seperti Imam Abu Hanifah itu mengatakan bahwasanya Al-Fatihah itu enggak wajib. Enggak wajib membaca Fatihah. Jadi ada orang sholat kemudian dia enggak baca Fatihah, bagaimana menurut Imam Abu Hanifah? Sah. Ya, sah, mboten apa. Karena dalam Al-Quran Allah menyatakan, Allah berfirman, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah surat yang menurutmu itu ringan di dalam Al-Quran ketika engkau sholat. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah surat yang sekira itu ringan. Enggak harus Fatihah berarti hadirin. Ini surat umum. Ya. Tapi kata Imam Abu Hanifah paling boten 3 surat. Minimal 3 ayat. Karena surat di dalam Al-Quran niku ada